Presiden Joko Widodo menggelar rapat paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat mengagendakan pembahasan terkait antisipasi dampak ekonomi global. Dan informasi selengkapnya akan langsung disampaikan Muhammad Reisa dari Istana Bogor, Jawa Barat. Reisa, apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat paripurna kabinet siang ini? Maria, setidaknya ada 2 poin pembahasan pada sidang Kabinet Paripurna yang tadi dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang ini. Yang pertama tadi Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian dan juga lembaga mempercepat pembelanjaan anggaran di masing-masing kementerian dan juga lembaga negara. Percepatan pembelanjaan anggaran ini diharapkan bisa menjadi pengungkit di tengah keredupan dan juga ketidakpastian ekonomi global. Dan tadi Presiden Jokowi juga menekankan agar kementerian dan lembaga bisa membelanjakan anggaran di masing-masing kementerian dan juga lembaga negara mereka paling lambat sebelum akhir Februari 2020. Dan tadi juga dicontohkan, Presiden mencontohkan misalnya untuk anggaran di Kementerian Sosial seperti bantuan sosial dan juga PKH agar bisa segera direalisasikan, dan juga termasuk untuk pembelanjaan anggaran di terkait dengan dana desa, utamanya bisa merealisasikan kembali dana desa yang ada di kementerian dan juga lembaga masing-masing. Dan yang kedua tadi yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, atau dalam hal ini terkait dengan Kementerian Kesehatan dan juga kementerian koordinator lainnya, utamanya terkait dengan penanganan virus corona di Indonesia. Tadi Presiden mengapresiasi sejumlah langkah-langkah yang telah diambil, termasuk juga langkah karantina yang saat ini masih berlangsung di Natuna, dan juga tadi sempat menyinggung terkait dengan ada 72 orang yang diduga suspek terkena virus corona, namun ternyata ini hasilnya negatif, sehingga ini pun juga Presiden mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil oleh kementerian dan lembaga terkait. Dan harapannya bahwa dengan belum adanya ditemukan virus corona di Indonesia ini bisa kembali mengangkat nama Indonesia, utamanya juga dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, utamanya antisipasi dari dampak ekonomi dari virus corona ini. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Akan kita membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan menjadi sebuah pengungkit bagi meredupnya. Kita tahu ekonomi global yang baru tidak bersahabat, juga adanya serangan virus corona. Oleh sebab itu sekali lagi saya harapkan sebelum Januari ini, sebelum Februari ini, belanja agar segera direalisasikan secepat-cepatnya di seluruh kementerian dan lembaga. Dan saat ini pun juga rapat Kabinet Paripurna masih berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Maria. Reisa, kita tahu bahwa Indonesia ini menargetkan capaian ekonomi di tahun 2020 sekitar 5,3%. Apa langkah pemerintah untuk mencapai target tersebut? Maria, memang di tengah ketidakpastian perekonomian global ini, Indonesia juga tentunya berdampak kepada perekonomian di Indonesia, utamanya juga dari kasus virus corona yang terjadi di Tiongkok. Tadi sebelum menggelar rapat paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari LK Pangestu tadi sempat menemui Presiden Joko Widodo. Tadi Mari LK Pangestu terlebih dahulu berterima kasih kepada Presiden atas penunjukannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan tadi juga memaparkan sejumlah langkah-langkah antisipasi terkait dengan apa saja menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah untuk memastikan pasokan ataupun juga belanja negara atau komoditas di dalam negeri ini bisa terus tumbuh, utamanya memastikan daya beli masyarakat di Indonesia ini tetap tumbuh sehingga bisa menekan dari faktor eksternal dari ketidakpastian ekonomi global ini. Tadi juga Mari LK Pangestu menekankan bahwa pemerintah bisa memanfaatkan sektor-sektor impor dan juga ekspor, utamanya ketika supply chain atau kebutuhan dari impor di Indonesia terhadap Tiongkok ini juga sudah terputus, sehingga kemudian bisa mencari substitusi impor lainnya, sehingga pun tidak berpengaruh terhadap
impor dalam negeri ataupun juga terkait dengan ekonomi di dalam negeri itu sendiri. Dan juga tadi dikatakan oleh Mari LK Pangestu, pemerintah bisa memanfaatkan sektor pariwisata atau mencari peluang-peluang di sektor pariwisata, utamanya mencari pengganti wisatawan mancanegara yang sebelumnya memang banyak mendatangi kawasan destinasi wisata seperti ada di Sulawesi Utara dan juga Provinsi Bali. Demikian Maria. Baik, laporan langsung dari Istana Bogor, Muhammad Reisa, terima kasih.